A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemarin kita mengulang apa yang saya bahas di SMK kemarin. Setiap orang ada hisabnya, setiap hisab ada orang. Setiap orang ada hisabnya, setiap hisab ada orangnya. Ini salah satu terapi untuk bikin kita jadi punya kesadaran tambahan. Nah, alhamdulillah. Setiap orang ada hisabnya. Setiap hisab ada orangnya. Cemana ya, Man? Ya, hidayah mutlak punya Allah gitu. Nah, bagikan dulu kuenya. Masya Allah, berkah. Berkah pagi. Berkah untuk yang nerima, berkah juga untuk yang memberi itu. Dua-duanya dapat hadiah dari Allah. Yang nerima, doakan yang memberi. Berdoa juga supaya bisa nanti memberi, ya kan? Yang memberi, minta sama Allah dijaga keikhlasannya. Nah, itulah setiap orang ada hisabnya, setiap hisab ada orangnya. Oke, udah iklannya udah selesai, sponsor. Kemarin kita bahas ayat tentang 1854. Ya, kasih ya. Jalannya jalan kepiting namanya itu. Jazakumullah khair. Abang kakak, manusia itu terkenal pintarnya, terkenal cerdasnya, terkenal tadi saya baca tentang seseorang yang mendapat julukan Syekhul Islam, tapi tirakatnya makan semangka, kulit semangka sebagai pengganti roti karena lapar. Ini pilihan ya kawan-kawan ya. Pilihan hidup beliau untuk tirakat itu adalah makan sisa-sisa semangka yang dimakan oleh orang sebagai pengganti roti. Ada orang yang sampai kayak gitu tirakatnya. Makanya manusia itu antik. Kalau dia kanan itu lebih baik daripada malaikat. Tapi kalau dia kiri, setan dia bingung nengok kelakuannya gitu. Aku ndak pernah nyontohkan gini nih. Ndak ada tutorial yang ku kasih kayak gini. Kok kita lebih hebat daripada aku gitu. Kurban yang kita tahu selama ini dari Nabi Ibrahim kan juga pernah dilakukan oleh Habil dan Qabil. Habil itu dibunuh oleh Qabil. Adik-beradik loh itu. Satu bapak bunuh. Masalah apa? Perempuan. Masalah apa? Iri, dengki, hasad. Lalu si Qabil karena sudah membunuh, kan kurbannya tidak diterima kan si Qabil itu. Habil yang diterima kurbannya. Dan dua anak Adam ini, bukan anaknya Pak Adam, anak Nabi Adam ini, sama-sama ngasih pelajaran buat kita bahwasanya perbedaan, pertikaian, bahkan pembunuhan itu terjadi karena ada masalah kecil awalnya yang dibesar-besarkan. Nah, apa yang Ayaman mau sampaikan pagi ini Abang Kakak? Abang Kakak jangan sampai energinya habis untuk sesuatu yang sebenarnya kecil tapi dianggap besar. Nyambung gak kira-kira? Misal gini nih, contoh fikih. Ada sholat subuh, pakai kunut.
Ada sholat subuh nggak pakai kunut. Itu masalah besar atau masalah kecil? Salah. Jawabnya tergantung. Nyambung materinya. Jadi hari Sabtu nih Ayaman mau kasih abang kakak ngelihat sesuatu nih. Lagi rame misalnya. Coba lihat. Se. Gitu loh. Kalau bahasa Jawa tuh. Se. Iki opo iki? Oh, ini Ayaman, si fulan nih begini. Sebentar, yang sedang diperdebatkan nih apa gitu. Ini hal yang prinsip, ruh, kemudian strategis atau teknis. Oh, berdebat teknis. Misal dia bilang, makan bubur tuh dari tepi. Enggak, diaduk. Sekarang mulai mau diaduk, mau dari tepi, yang penting pakai tangan kanan. Nah, ini loh. Jadi apa materi kita? Se. Apa judulnya hari ini? Bentar. Ayaman, si fulan tuh begini. Sebentar. Ini lagi rame minuman berbuih kan? Siapa tahu extra jus enggak pakai susu. Siapa tahu minuman herbal. Kita enggak tahu, kita enggak ada di lokasi. Jangan nebak-nebak, jangan juga ikut prasangka. Saya enggak bela. Kalau benar itu khomer, salah, udah gitu aja. Oke enggak? Siapa tahu jus apel atau sosro yang taps itu kan berbusa juga. Datang tiba si kecil anak kita kan, Abi itu ngambil mainan dede ini. Kita langsung marah kan, ngapa ngambil main? Kan memang punya abang ya. Oh, adiknya mau ngambil, adiknya keplai langsung gitu. Suaranya berubah lagi. Paham enggak kira-kira materi hari ini? Bisa dipahami enggak? Maksud saya, abang kakak jangan cepat-cepat gitu masuk dalam permainan orang lain atau kepancing dengan sesuatu. Coba tahan sebentar, tunggu sebentar, lihat gitu. Apa nih? Jangan sholat asar, kata Rasulullah, kecuali di Bani Quraidah. Ya kan? Jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Pada saat Rasulullah menyuruh para sahabat itu sholat dan jangan sholat kecuali di Bani Quraidah. Pakai pinjam satu. Kecuali di Bani Quraidah, sahabat itu terbagi dua. Yang satu kes. Oh. Nggak bisa. Yang satu bilang begini. Ya udah kalian sholat semuanya ya di sini gitu. Satu sholat di Bani Quraidah, tapi sholatnya sudah tengah malam. Dengan dalih statement, ya kan? Dengan dalih atau statement bahwasanya ini kami taat sama Rasul. Sholat di mana mereka? Bani Quraidah. Jalan dari zuhur, baru bisa sholat di Bani Quraidah itu udah malam. Karena Rasulullah bilang jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Kelompok yang satu pakai dalil Quran. Inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Sholatnya harus tepat waktu, STW. Akhirnya mereka sholat di dalam perjalanan, tapi begitu masuk asar, mereka sholat di lokasi. Apa yang terjadi abang kakak? Pada saat beliau sampai di situ, saling ejek lah tanda kutip ya, saling ngecengin gitulah. Apa? Sholat kok terlambat? Kata yang satu lagi, ya kami kan taat sama Rasul. Kita tuh yang ngade-ngade udah dibilang sholat asar tidak boleh di Bani Quraidah. Kok sholat di dalam perjalanan? Kan instruksi Rasul Bani Quraidah, tidak boleh sholat di tempat lain. Ya udah nanti kita tanya Rasul. Ngadulah dua anak ini kan, bahasanya kan, dua kelompok. Tahu antum kan ceritanya? Dua kelompok ini ngadu, ya Rasulullah, si fulan ini kelompok satu, sholatnya tidak taat ya Rasulullah. Masa mereka sholatnya di tempat lain dalam perjalanan? Ngasih tahu yang sedang dalam perjalanan itu. Apa kata yang sholat di perjalanan? Daripada kalian? Sholat asar kok tengah malam? Lah, kami kan ikut perintah Rasul.
Apa yang terjadi abang kakak? Kata Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Dua-duanya betul. Jadi ada mungkin sekelompok orang yang ngengkel-ngengkelan. Apa? Apa ngengkel-ngengkelan itu? Bersikukuh, teriak-teriak, marah-marah, baper-baperan. Ternyata hukumnya sama-sama tak apa-apa. Ngeyel-ngeyelan. Makanya walaqad sarrafna fi hadzal qur'ani linnasi min kulli matsal wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Saya belajar di beberapa tempat pentingnya menggunakan diplomasi atau pentingnya menggunakan kata-kata hanya untuk merubah saja. Tapi esensi dasarnya aku tidak makan. Kemarin ada salah satu cerita anggota dewan. Dia cerita sama saya, dibawa ke suatu tempat, ya kan? Yang di situ tuh mayoritas non-muslim. Lalu pada saat mau makan, dia disajikan makan, tapi makanannya babi. Karena di tengah-tengah, dan qadarullah namanya tuh tidak ada nama-nama Islami, nama beliau itu gitu loh. Nama beliau tuh tidak ada kata-kata Islaminya gitu. Orang kalau lihat tuh kira itu dia non-muslim itu. Disajikanlah makanan itu. Karena sedang observasi, sedang nyamar bahasanya masuk satu tempat, ditawarkan makan itu. Ayo Pak, silakan Pak. Babi, tahu dia itu babi. Apa dia bilang? Mohon maaf, saya vegetarian, tidak makan daging-dagingan. Bohong? Iya bohong. Tapi saya lihat kondisi gini, Ustaz, saya harus pakai cara yang bisa ini, kata dia. Saya tahu itu salah, Ustaz. Tapi ya biar saya enggak makan. Abang yang mau minta penjelasan sholat jamaah takhir, buka di YouTube banyak tuh penjelasan Ustaz. Fikih ya. Walaqad sarrafna fi hadzal qur'ani linnasi min kulli matsal wa kanal insanu, coba aja. Wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Manusia itu paling banyak bantah. Yang saya mau tekankan hari ini abang kakak, tunggu jeda sebentar, lalu coba pakai akal waras, ya kan? Ada 4 hal atau pertimbangan kalau abang kakak mau memutuskan. Ada 4 jenis keputusan. Berapa? Orang lain untung, kita untung. Ini keputusan paling bagus. Ya kan? Ada lagi keputusan paling buruk. Orang lain rugi, kita juga rugi. Ini keputusan paling bodoh. Nah, ada 2 keputusan yang kadang-kadang orang lain untung, kita rugi. Ini keputusan kebawa perasaan. Nah, keputusan zolim gimana? Orang lain rugi, kita untung. Jadi kalau ini orang lain rugi, kita untung, ini jahat. Ini Pluto. Ini tidak fair. Nah, keputusan cerdas tuh gini. Maka abang kakak, kalau mau memutuskan sesuatu, atau mau berdebat, atau mau mungkin berpikir sesuatu, dudukkan dulu permasalahannya, inventarisir sebentar. Tadi itu bahasanya, saya tunggu sebentar. Coba saya mau dengar dulu apa. Nah, ketika akan bikin keputusan abang kakak, ketika akan bikin keputusan, suara YouTube hilang kah? Kes. Oh, ada. Jadi ketika abang kakak bikin keputusan, bikinlah keputusan yang nomor 1 tuh. Orang lain diuntungkan, kita pun dapat juga manfaat dan kemaslahatannya. Win-win solution. Jangan untung tuh otaknya selalu duit ya, jangan salah paham ya.
Abang kakak, sama kayak kita sekarang dikasih video-video pendek cuma 1 menit, terus kita langsung cepat-cepat nyimpulkan. Kita nggak tahu kejadiannya apa, video ini diedit atau enggak. Belajar untuk tidak cepat-cepat memutuskan sesuatu, abang kakak. Karena tadi manusia itu ditakdirkan Allah paling banyak membantah. Nah, duduk tenang-tenang, tanya betul-betul, lihat betul-betul. Kenapa? Karena banyak orang yang nyesal. Nih lihat. Ja'akum fasikun binaba'in fatabayanu itu apa? Dua 29 ya? Al-Hujurat 5. Al-Hujurat 49 ayat 6. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Hati-hati para pemimpin yang punya ring 1, ring 2 yang kasih informasi. Hati-hati juga si pembisik yang kau memberikan informasi kepada pemimpin. Kalau informasi yang kau sampaikan salah, kaulah yang pertama kali kena azab Allah nanti, karena kau yang ngasih informasi yang salah. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Fatabayyanu di sini cross check berulang-ulang, teliti kebenarannya. Antusibu qaumam bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Ayat ini nih enggak habis biasanya. Cuma sampai kata-kata tabayyun. Ayaman bilang begini, kok ini statement Ayaman? Tanya ke Ayamannya langsung kan gitu. Benar ke Ayaman pernah ngomong gitu? Ternyata ada orang yang mengatasnamakan saya. Lalu bersikuku, misalnya amal usaha sama Baitul Mal. Ayaman bilang gini kok, terus ada bilang enggak, Ayaman bilang begini. Kenapa enggak? Daripada kita berkelahi berdua, kenapa enggak tanya, Ayaman betul ke gini? Oh, itu untuk kasus yang ini, untuk kasus yang ini. Selesai. Ayo, antusibu qauman. Baca ayatnya. Antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Kamu terjebak dengan suatu berita, terprovokasi, termakan hasutan, tidak jelas beritanya, akhirnya kamu jadi mencelakakan suatu kaum karena kebodohan dan ketidaktahuanmu, kemalasanmu meng-cross-check informasi yang berakibat kamu menyesali perbuatan itu. Maka tadi gitu. Tunggu sebentar. Ini nih permasalahan apa? Saya berapa kali ngobrol sama kawan-kawan yang ngerti ilmu gitu dalam fikih. Saya tanya, ini fikihnya ada ke qaul tsani? Oh. Statement awalnya apa nih? Statement kedua. Abang kakak tahu AI sudah makin Masya Allah sekarang? Aneh ya. Ini kalau abang kakak, walaupun ini pendek, tapi ya Masya Allah gitu. Bisa gak ya ditayangkan ya? Kasih ke siapa nih? Bang Denny coba tolong tayangkan Den.
Nih ya, coba bisa nggak? Don't forget, we are sacrificing, the time is getting closer. Don't forget, we are sacrificing. Ingat kata Ustadz Lukman, beliau berkata, multimedia adalah mukjizat akhir zaman. Ini satu lagi. Abang kakak nanti kalau tengok, sekarang dunia udah makin terbalik-balik. Nih lihat. Jangan lupa kita berkurban, waktunya sudah semakin dekat. Tuh. 8 detik memang, tapi kayak orang beneran ngomong. Kalau yang malas baca, itu akan nganggap video itu video beneran. Nih. Kayak bahasa Inggris lagi. Don't forget, we are sacrificing, the time is getting closer. Kita nggak tahu beritanya dari mana, gimana, tiba-tiba gitu langsung teriak marah-marah, sumbu pendek. Sama juga abang kakak, begitu dapat berita-berita, kalau ada orang-orang yang memang sengaja bikin konten. Jadi bisnis utamanya tuh bukan bisnis seperti orang pada umumnya. Bisnis utama dia adalah membangun kericuhan, membuat keonaran, mendatangkan engagement kepada sosial media dia supaya ramai ribut gitu. Karena memang bisnisnya adalah monetizing sosial media. Bagaimana sosial mediamu bisa ramai? Ada dua, ya kan? Bikin konten-konten inspiratif atau bikin konten-konten yang kontroversial. Jadi kalau ketemu gitu tuh maksud saya tuh, oh ya udah, kita tahu nih ini emang hantu belau memang. Sengaja cari ribut. Kalau ketemu kayak gitu abang kakak enggak usah pusing-pusing benar gitu. Makanya lihat otot kita nih teriak atau apa kepancing itu untuk hal-hal yang prinsip atau enggak. Kemarin contoh, saya cerita tentang 750.000 aborsi. Itu prinsip enggak? Prinsip atau biasa aja? Prinsip abang kakak, harus ribut kita, berisik. Gimana orang bisa menormalisasi zina sampai 750.000 kasus aborsi sampai 2,5 juta per tahun. Itu lebih banyak dari genosida bang kakak. Genosida kita tidak terima, jahat genosida itu, ya kan? Pembunuhan bayi-bayi di Gaza itu jahat. Tapi membunuh bayi yang tidak salah, belum lahir dibunuh sampai 750.000 sampai 2,5 juta setahun, itu lebih jahat. Setuju gak kira-kira? Maksud saya tidak tahu ya pagi ini abang kakak nyambung gak yang sedang Ayaman mau sampaikan ini gitu. Jangan buang-buang energimu untuk sesuatu yang kira-kira tidak terlalu penting gitu. Nah kadang-kadang kita ini suka terbalik-balik. Untuk sesuatu yang prinsip kita santai, diam-diam aja. Untuk sesuatu yang tidak prinsip, ributnya luar biasa, berisik banget gitu. Resek lu gitu apa. Jadi sesuatu yang misalnya khilafiyah, atau dalam fikih itu namanya furu, berisik banget, ribut sekali. Ada hal yang fundamental jauh lebih besar, diam aja. Contoh yang saya sampaikan sama kawan-kawan, pemisahan antara sholat dengan zakat, itu bagi saya prinsip. Aqamas sholah wa ataz zakah. Kenapa ada masjid tidak ada baitul malnya? Ada baitul mal, tidak ada masjidnya. Sejak kapan sholat dan zakat ini dipisah? Oh ternyata sejak mereka tahu potensi baitul mal dan potensi dari masjid ini harus dipisah dua-duanya. Allah mengatakan aqamas shalah wa ataz zakah, satu kesatuan. Antum lihat aja, masjid hanya ada zakat pada saat, ayo lihat masjid pada umumnya, kapan ada zakat itu? Ramadan, zakat fitrah saja. Akhirnya orang tidak kenal zakat mal. Orang tidak ngerti itu katanya. Saya kira Ustaz cuma zakat fitrah aja seumur hidup sekali habis itu udah tidak ada lagi. Itu gara-gara sholat dan zakat dipisahkan. Orang hanya fokus pada bangun masjid habis 65 miliar. Saya temenung dengarnya. Hah? Bikin masjid habis 65 miliar? Yang sholat cuma 2 saf.
Terus dia cerita, program-program kami Ustaz, datangkan Ustaz. Template banget saya bilang. Saya mau ketok kepala, tapi dia kan operator. Gimana cara kita bikin keputusan? Ya kami operator Ustaz DKM, nanti harus lapor sama ketua yayasan nanti lapor lagi kepada pewakif. Oh, saya bilang kesuwen. Malaikat mau datang dah. Tak jadi program ini. Dia cerita kami bikin program ini. Ini program template. Nah, saya ngelihat itu template, tapi mereka ngelihat itu barang besar. Kapan Ustaz kira-kira bisa kami undang ke sini untuk ngisi acara? Oh, saya bilang sorry. Mohon maaf, aku udah enggak ngisi-ngisi kayak gitu. Aku bukan talent, bukan aksesoris acara. Anda bisa bayangkan DKM lapor ke ketua yayasan nanti lapor ke... Kelamaan enggak tuh? Hah? Ih, tak kebayang saya. Di sini kita enggak gitu. Terus nanti belum lagi kalau ribut. Begitu ribut, ya kan? Berantem, baper-baperan. Oh, kesuwen. Di Munzalan enggak gitu Abang Kakak. Itu prinsip bagi saya. Tentang babi, tentang makanan halal, prinsip enggak? Berisik kita, ribut. Kencengin. Tentang zakat yang tidak dibayar. Ternyata ancamannya musyrik. Prinsip, ribut, sampaikan berulang-ulang. Surat 41 ayat 6, buka. Tengok ya Bang Kakak ya, perhatikan betul-betul, sampaikan ulang. Enggak mau enggak apa-apa. Tapi saya mau ngasih tahu cara memilah-milah untuk menentukan cara berpikir itu loh Bang Kakak. Bagaimana Quran mengajarkan kita sesuatu yang mana prioritas. Gini loh cara berislam itu. Yang keprovokasi. Fikih, Abang Kakak, itu akan selalu ada kaul tsani, hal yang furu, yang sifatnya cabang. Tapi kalau hal prinsip kayak sholat subuh 2 rakaat itu tidak mungkin diganggu-gugat. Masing-masing ada dalilnya. Daripada kita berdebat, serahkan pada ahlinya. Ayaman udah deklarasi, saya bukan ahli fikih, tidak ngerti ilmunya. Banyak ustaz-ustaz yang lebih alim soleh. Kalau kita mau nanya fikih, tanya sama guru-gurunya, jangan tanya Ayaman. Saya punya ilmunya tentang fikih, pernah belajar di Gontor. Tapi saya tidak mau ngasih statement, ngasih fatwa sesuatu yang bukan bidang saya. Kalau Bang Kakak nanya doa makan, doa mau tidur, boleh tanya sama saya. Ayo, lihat. Kul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid fastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Wa wailul lil musyrikin. Celakalah orang-orang yang mempersekutukannya. Wail juga nama dari neraka. Siapa musyrik? Otak kita selama ini kalau musyrik itu taunya orang yang pergi ke dukun, apalagi pakai cincin lalu dipercaya di situ ada kekuatan di dalamnya, nyembah pohon, apalagi pakai penglaris, pakai sesajen. Itu yang kita tahu selama ini. Ternyata Bang Kakak di ayat 7-nya, siapakah al-musyrikin yang dimaksud? Alladzina la yu'tunaz zakah. Oh. Ternyata tidak bayar zakat itu ini prinsip. Ini fundamental. Ini tak kebahas. Berantem telunjuk bergerak atau selama masih telunjuk, udah ada dalilnya masing-masing. Saya biasanya kalau kayak gitu tuh saya bilang, saya belum tahu, saya belum tahu, wallahu a'lam. Tidak berani saya berkomentar sesuatu yang saya tidak ngerti ilmu. Saya belum pernah dengar hadisnya. Saya belum tahu. Udah. Imam Malik ya pernah kayak gitu. Kau kan Imam Malik. Ya kata Imam Malik, aku tidak tahu. Pernah kan Imam Malik kena, Anda udah pernah dengar ceritanya belum? Imam Malik itu kan imam nomor 2 kan. Nomor 1 siapa? Imam Hanafi, Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu terkenal banyak menggunakan apa bahasanya? Disebut ro'yun. Ro'yun itu bukan akal sih sebenarnya. Dia lebih pada kayak logika berpikir tapi benar gitu. Karena sumber hadisnya beliau itu tidak terlalu banyak dibanding Imam Malik yang ada di Madinah, maka Imam Abu Hanifah biasanya juga mengkombinasikan gitu ya. Antara ro'yun juga dengan dalil. Nakli wa akli kan. Akli wa nas. Ya kan. Nah pada saat itu muridnya Imam Abu Hanifah ngetes
Imam Malik. Wahai Imam Malik, kata muridnya Imam Abu Hanifah, bagaimana pendapatmu kalau ada orang junub di luar masjid? Di luar masjid tidak ada air sama sekali. Dan satu-satunya air hanya ada di dalam masjid. Dan pada saat yang sama sudah masuk waktu zuhur. Orang junub tak boleh masuk masjid. Orang junub ini wajib sholat, tapi dia tidak bisa masuk masjid karena dia sedang junub. Tapi mau mandi junub harus di dalam masjid. Air cuma ada di dalam. Gimana cara masuknya? Tahu jawaban Imam Malik apa? Aku tidak tahu. Kau kan Imam Malik? Ya aku tidak tahu kata Imam Malik. Gimana? Kita solusinya. Kita ikut Imam Malik juga? Hah? Saya tidak tahu juga. Ayo, siapa yang bisa tahu? Gimana Bang Sam? Udah pernah saya ceritakan kan? Tayamum dulu di luar. Habis itu masuk masjid. Mandi wajib. Baru sholat. Kata Imam Malik, oh. Bukan aib. Mengaku tidak tahu tuh bukan aib. Coba jawab. Hari ini orang-orang ngerasa paling tahu. Belum apa-apa udah berdebat, belum apa-apa berkelahi, belum apa ngajak. Giliran tanya ujung pandang di mana, bilangnya Sumatera. Ujung pandang di mana? Sumatera kata dia. Oh, iya Yaman, kira Tanjung Pandan. Masih bela diri, bilang ya aku salah, aku enggak tahu, aku bodoh. Gitu ya, Pak. Masih ngeyel, memang dasar manusia ini banyak bantah. Shadaqallahul azim. Jadi abang nggak tahu ya? Jadi tahu sekarang kalau tidak bayar zakat itu masuk kategori apa? Kenapa Baitul Mal itu ditegakkan? Melawan kemusyrikan. Kenapa masjid itu ditegakkan? Ini loh abang kakak, intisari dari materi hari ini tuh. Aqamas shalah. Wa ataz zakah. Salat dan jangan kita ganti-ganti. Salat dan zakat. Salat itu membuang kemunafikan. Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Salat itu membuang keji dan mungkar. Menjauhkan keji dan mungkar. Kalau ada orang udah salat masih keji dan mungkar, bukan salah syariatnya, salah orangnya. Ngerti? Itu Ustaz, sholat teman saya sholat tapi korupsi juga. Salah dia, salah orangnya, bukan salah syariat sholatnya. Pasti sholatnya tidak benar. Zakat itu membuang apa? Kemusyrikan. Kepelitan. Ya kan? Rasa memiliki. Jadi ketika ada syariat sholat dan zakat yang dipisahkan, lalu diantok-antokkan antara sholat ini, bahkan banyak orang yang ketika belajar tutorial sholat, satu bilang begini, akhirnya bingung dia bilang apa keputusan dia? Dalam dengan aku tidak usah sholat ya kata dia. Mudah-mudahan orang-orang yang mensyiarkan sholat, mensyiarkan zakat, dengar materi saya hari ini. Wah Yaman, kok sholat buang kemunafikan? Dari mana dalilnya? Nih, surat 4 ayat 142. Innal munafiqina yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum. Orang-orang munafik itu mau nipu Allah. Selama ini kita belajar munafik apa? Apa kita belajar orang munafik? Kalau bicara dusta, terus? Kalau berjanji dia ingkar, terus? Kalau kasih amanah, dia. Itu yang kita pelajari. Benar, ada dalilnya. Ada, itu hadis dari Rasulullah. Mau lihat enggak munafik versi Quran? Wa idza qamu ila sholati qamu kusala.
Saya waktu pertama kali dapat ayat ini Abang Kakak, langsung ketampar-tampar rasanya. Oh, pantaslah hidup aku sangsut nih. Munafik rupanya aku ini. Ya sholatnya malas-malasan. Abang Kakak, menunda-nunda waktu sholat termasuk malas-malasan enggak? Hah? Antar aja, nanti aja. Masuk enggak? Jawablah. Masuk enggak? Susah loh ngakuin kesalahan diri itu. Yang paling enak tuh ngakuin kesalahan orang. Apa yang Abang Kakak? Yuk, sosial media, netizen yang terhormat. Assalamualaikum. TikTok, Facebook, Instagram, YouTube. Ayo, bunyi dong. Yang suka nunda-nunda sholat dengan dalil rapat itu, yang suka nunda-nunda sholat dengan dalil lagi ketemu klien itu, yang suka nunda-nunda sholat dengan dalil lagi ada urusan penting itu, lagi jadi panitia. Masuk dah? Ayolah, jawab jujur. Bilang kayak gini kita diam. Kita tidak berisik. Benda-benda yang prinsip gini, tidak mau ribut. Masuk dah? Ngawal tamu. Saya berapa kali datang ke daerah-daerah tuh, kan ada tim-tim yang biasa paskas-paskas atau tim apa namanya tuh? LO ya. Saya bilang, saya udah jamak. Saya bilang, kita jangan sampai gara-gara ngurus saya tak sholat asar. Cepat kita pergi sholat. Yang pernah ketemu sama Yaman di daerah-daerah, apa yang saya pesankan sama panitia-panitia lokal? Jangan sampai ya kita alasan-alasan ngawal-ngawal saya. Saya bilang, jadi kita tak sholat. Saya udah jamak tadi, saya bilang. Ini udah masuk asar, kita cepat sholat. Habis sholat baru kita lanjutkan lagi. Nah, berisiknya kita Bang Kakak, ribotnya kita, itu hal-hal yang prinsip. Kenapa STW itu, dulu ada pembicara masuk ke Pontianak, dengan dalih lagi seminar keilmuan, nabrak waktu sholat. Saya orang pertama yang ninggalkan dan saya tegur langsung. Saya bilang, kau merusak ritme yang udah aku buat di sini dari 2014. Break waktu sholat, tak ada event yang ngelanggar waktu sholat. Kita bikin production house, paksa, zuhur, asar, maghrib, isya, syuting, berhenti di waktu sholat. Kalau enggak masuk munafik. Untuk apa filmnya sampai 10 juta kalau waktu sholat masih ditabrak? Emang ganggu sholat itu. Ini prinsip. Very good, very fine. Enggak mau ikut cari yang lain. Mana bos-bos yang dengan jalih lagi rapat, lagi RUPS, lagi jualan, lagi dagang, kau bilang lagi cari duit, lagi cari rezeki untuk nafkahi anak, betul. Tapi ngelanggar waktu sholat, itu beda lagi babnya. Munafik. Bukan kata saya, kata Allah. Sholat enggak orang munafik itu? Assalamualaikum, sholat enggak? Sholat. Tapi sholatnya malas-malasan. Ayaman ngegas ini, ngangkat suara nih, ngasih tahu ini prinsip Abang Kakak. Harusnya kita berdebatnya di sini. Sama-sama menegakkan di sini. Nanti banyak dalil tuh. Tapi Ayaman kalau begini gimana? Kalau begini, kaati kaulah apa? Itu cara jawab yang paling mudah. Aku udah sampaikan. Gimana bahasa Jawanya? Karepmu. Aku udah sampaikan. Makanya dress code Ayaman itu kan hitam putih kan. Saya kalau lagi ketemu sama orang yang saya anggap orang-orang baru, saya langsung kasih sinyal sama dia lewat dress code saya. Kalau orang-orang lama saya pakai baju bebas. Tapi kalau orang-orang baru saya langsung pakai baju hitam putih. Biasanya gitu. Untuk ngasih tahu, saya kalau hitam saya bilang hitam, putih saya bilang putih, kalau benar saya bilang benar, kalau salah saya bilang salah. Ayaman pernah di fase ini? Pernah bertahun-tahun, babak belur, cari duit kaya-kaya. Tak dapat-dapat, baru dapat sikit, hilangnya lebih banyak. Dapat sikit, hilangnya lebih banyak. Kalau yang jadi security nunda waktu sholat gimana ya Ahmad? Mau saya jawab apa nih? Abang Sam? Saya pernah tuh, waktu azan zuhur, bosnya jangankan berhenti jeda azan. Ya kan? Biasa kan? Yuk kita dengarkan dulu azan, bisa gitu kan? Walaupun tidak sholat habis itu. Ini prinsip Abang Kakak. Tidak bisa kita paksa, anak cucu keturunan kita lah. Masukkan waktu sholat dalam list perjalanan keluargamu. Ini kan nanti malam banyak yang family time kan? Sabtu malam Ahad. Mau keluar habis Isya, cari tempat makan atau restoran yang kira-kira dekat dengan tempat sholatnya.
Jangan sampai kau bilang mau bawa keluarga, family time, kau beribadah bawa keluargamu makan, tapi isyaknya kebablasan. Ini prinsip abang kakak. Ayaman pernah di fase ini, supaya abang kakak jangan ngerasakan yang saya rasakan. Sakit loh kena azab gara-gara sholat nih. Saya dapat 3 hadiah dari Allah, 3 hadiah tanda kutip. Ayo, sibuk tiada henti, kurang tak pernah cukup, rugi tak pernah untung. Ayo, sibuk tiada henti, rugi tak pernah untung, kurang tak pernah cukup. Saya dapat 3-tiganya tuh. Kayak orang gila rasanya abang kakak. Ya, ini saya tidak tahu abang kakak mau anggap ini marah ke apa, terserah lah. Tapi saya mau ngasih tahu ada hal-hal yang prinsip yang harus dipegang kuat-kuat. Saya terus terang abang kakak, waktu dapat ayat ini pertama kali tuh sakit sekali rasanya, ketampar-tampar. Dan masih sampai sekarang saya lihat ke diri saya. Kalau azan berkumandang saya kok kayak nyambutnya dengan malas-malasan, masih ada benih-benih kemunafikan dalam diri saya. Kenapa kalau sholat subuh pakai baju yang terbaik? Ya kan? Mohon maaf, celana dalam seri 1, kaos dalam seri 1, mandi, ketiak, baju, kaos, celana, semuanya harus yang seri 1 kita keluarkan. Karena kata Rasulullah, sholat yang paling berat bagi orang munafik itu sholat subuh dan isya. Saya hormat sama orang pintar. Kalau ngomong bagus, ilmunya luar biasa, bisa bikin buku, hormat. Tapi enggak ke masjid kok. Piye gitu. Gimana bang? Pintar bang. Cerdas luar biasa bang. Bikin buku, bikin ini. Wah keren lah pokoknya. Kalau ngomong tuh mantap. Tapi enggak pernah ke masjid. Laki-laki, kepala keluarga. Gimana? Sholatnya di rumah terus. Gimana tuh? Jadi Ayaman pernah di fase-fase ini. Ayat-ayat prinsip. Abang kakak tahu enggak? Bukan cuma ini loh. Baca ayat 145-nya penutup untuk renungan aja. Ayat 145-nya baca. 145-nya baca. Ya sama-sama. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Fid darkil asfali minan nar. Walan tajidalahum nasira. Walan tajidalahum nasira. Di mana orang munafik itu? Yang ngomong siapa? Ini prasangka atau fakta? Coba lihat kemarin. Kantor ada sebuah bisnis kecil yang membuat open recruitment karyawannya harus sholat 5 waktu. Saya kira kena dukung. Rupanya di negeri ini kena bully. Gila dunia ini. Mau cari pekerja ke cari nabi. Hah? Nabi? Sholat tuh spek nabi ke? Dir, ada yang protes gak Dir? Waktu di roti bahagia wajib sholat. Ente apa kan? Biarkan ya. Suruh cari kerja tempat lain. Very good, very fine. Gak mau ikut cari yang lain. Allah ya ditinggal apa cuma owner. Kan gitu cara berpikirnya. Dam, ente bos Dam. Sebuah perusahaan. Kita berdua Om Pini punya bisnis. Terus punya karyawan. Amin Allahumma amin. Terus karyawan kita tidak sholat. Tidak mau sholat. Nunda-nunda sholat. Kira-kira kita pertahankan atau kita... Hah? Kenapa? Kejam sekali ya jadi bos. Iya, dia bawa azab ke perusahaan kita. Dia selingkuh, finance dengan accounting. Suami orang, istri orang. Tahu bosnya itu lagi berselingkuh berdua. Kok enggak dipecat? Zolim bosnya. Ini prinsip gitu loh. Nyambung enggak kira-kira kawan-kawan? Jangan sampai energi kita nih marah-marah, keluarkan energi ke tempat-tempat yang enggak tepat. Abang-abang, kakak-kakak. Ini kan saya tinggal ngasih dosis tergantung siapa yang nanya. Saya dulu waktu 2012, 2010, 2011 itu kerja di tempat yang tidak mengindahkan waktu sholat. Bahkan bosnya langsung yang suka ngajak-ngajak rapat di waktu sholat. Lebih penting makan siang sama klien daripada sholat zuhur. Saya gelisah waktu itu, udah laku nih miskin saya bilang.
tak sholat. Saya tuh kasihan juga kadang-kadang nengok pekerja-pekerja, orang-orang yang dagang di pinggir jalan, yang jualan-jualan. Sedih kadang-kadang nengok dagangannya sepi. Tapi maghrib-maghrib ya tak sholat, isya tak sholat. Dia katanya minta rezeki, tapi yang ngasih rezeki ditinggalkannya. Gimana Bang Sam? Fakta atau mitos yang saya sampaikan nih? Tengok loh, yang katanya ekonomi lemah, yang katanya ekonomi lagi tidak baik-baik saja, daya beli masyarakat turun, dagang 10 aja susah laku. Kau udahlah ekonomi lagi kayak gini, tidak sholat, tidak datang ke Allah. Nanti berbantah lagi, itu aja rajin sholat tetap miskin Yaman. Yes. Karep mulai. Nyambung gak sih Abang Kakak nih, materi Yaman nih? Kalau antum adalah business owner, pasukan antum tidak sholat, kan sederhana cara berpikirnya Abang Kakak. Allah saja ditinggalkannya. Apa gitu cuma kau business ownernya? Dibutak-butakannya lah, dibohongkannya lah laporan keuangan itu. Betul enggak? Ya Allah jadi tipunya kok. Apa gitu cuma kau bosnya? Bisa enggak bagian finance, accounting tuh bikin laporan palsu dam? Allah jadi tipunya. Apa gitu cuma kau bos? Bos kan jarang datang. Ada besi yang harusnya, besi berapa Zan? Biasa besi-besi itu? Ukuran berapa? Ukuran 6. Ternyata yang dimasukkan ukuran 5. Dah, makan berapa dah dia tuh? Kan benda tuh di dalam, semen, batu. Bilangnya 2 truk, yang dimasukkan cuma 1 truk. Campur dengan pasir. Kok cepat roboh bangunan nih? Ternyata tidak sesuai spek. Tebalnya 5 cm, jadinya cuma 3 cm. Nanti marah-marah. Maka saya, karena pernah belajar di fase-fase bos yang memaksa saya tidak sholat, ya kan? Maka saya bikinlah di Munzalan ini, semuanya berhenti, bukan cuma slow down, berhenti, tutup sholat. Maka saya mau ngasih tahu nih yang mau aja, para bisnis owner, para pemilik bisnis, kalau sampai pekerja-pekerjamu masih sholat di waktu masuk waktunya, ya kan, pekerjamu masih kerja di perusahaanmu di waktu-waktu sholat masih dilaksanakan. Nah, mudah-mudahan kau bisa jawab nanti di hadapan Allah. Kau bisa sholat sebagai business owner, karyawanmu tak bisa sholat. Kau jawablah nanti di hadapan Allah. Biasanya materi kayak gini nih hari Senin biasanya. Biasa kalau habis safar nih biasanya banyak yang Yaman lihat gitu. Saya sih tidak nakut-nakutkan ya. Cuma saya mau bilang apa tadi? Semoga para business owner ini bisa jawab di hadapan Allah. STW ini Abang Kakak, sholat tepat waktu nih. Yaman tuh bukan asal-asal bikin loh. Nyari dalilnya, dalami ayat-ayat Qur'annya, dalami hadis-hadisnya. Plus membandingkan dengan pengalaman pribadi, pernah babak belur hancur lebur gara-gara tidak sholat tepat waktu. Habis Abang Kakak. Habis. Apa yang saya kerjakan tuh semuanya berantakan. Jadi kayak tidak ada keberkahan waktu gitu. 3 hari itu kurang. Tapi sebaliknya Abang Kakak, sebaliknya ya. Ketika belajar, sampai sekarang Yaman masih belajar, mendahulukan sholat dibanding apapun. Itu Masya Allah, Tabarakallah. Urusan itu benar-benar dimudahkan Allah. Ada namanya keberkahan waktu Bang Abu. Urusan itu 3 minggu, harusnya. Selesai 3 hari ya. Urusan itu selesai 1 hari. Padahal kata orang-orang biasanya ngurus ini Ustadz 1 bulan. Keberkahan waktu Bang. Maka saya tidak mau anak-anak saya, nanti saya tidak mau kita nih Ari Zakwan nanti nuntut saya di akhirat. Kami ngurus zakat tapi Yaman suruh rapat waktu sholat. Gitu enggak Wan? Waktu sholat kita rapat atau sholat? Hah? Berhenti rapatnya? Sholat. Saya Bang Kakak ya, saya ya. Cara saya mandang diri saya, kalau saya masih masbuk itu saya bilang, oh munafik aku nih. Gitu ya. Saya lihat diri saya tidak mau lihat orang. Kan masih sering juga saya pribadi masbuk, pelambat, ada aja kadang-kadang apa tuh. Saya ngerasa ya Allah masih munafik aku nih. Saya Lukmanul Hakim. Saya tidak nunjuk orang. Jadi kalau sampai
Sholat itu tidak jadi skala prioritas, tidak jadi bahan pertimbangan, tidak jadi reminder di HP gitu. Sering-sering kita tengok, sholat berapa menit lagi nih, berapa menit lagi gitu. Abang kakak yang pakai iPhone, saya pakai aplikasi itu Salat Times namanya. Salat Times. Nih, warna merah gambar orang sujud warna merah. Kalau yang iPhone ya, Salat Times namanya. Itu untuk ngecek sholat dan dia cepat otomatis. Aplikasinya ringan sekali, cuma aplikasi satu itu aja. Saya tidak tahu kalau yang Android. Nih. Ada nggak yang pakai iPhone sini? Nih, kalau yang pakai iPhone, pakai ini. Ayaman suka pakai ini. Tuh, gambarnya gitu. Karena dia langsung nunjukkan waktu. Misalnya zuhur masih 4 jam lagi. Jadi aplikasinya itu cuma buka, langsung nunjukkan sisa waktu jarak dengan sholatnya. Di Android apa ya namanya? Pokoknya namanya Salat Times. Di Android ada juga Ayaman. Oke. Ayaman enggak pakai Android soalnya, jadi enggak tahu mau merekomendasikan apa. Tapi kalau mau abang kakak pakai amalsoleh.com. Di amalsoleh.com juga ada. Cuma amalsoleh.com kan campur banyak aplikasi-aplikasi lain. Sholat, nah langsung ada di atasnya juga 5 jam 7 detik. Nah ini ada juga di amalsoleh.com. Oke. Makasih banyak abang kakak. Ini dulu yang bisa Yaman sampaikan. Semoga Allah bersihkan hati kita dari kemunafikan. Allah jadikan kita bisa memprioritaskan sholat di atas apapun. Usikum wa nafsi bitaqullah. Yaman ini sedang marah sama diri sendiri juga karena masih biasa nunda-nunda waktu sholat. Doakan Yaman abang kakak, semoga bisa jadi orang yang baik juga. Doakan saya semoga bisa mendahulukan sholat daripada apapun. Minta tolong doakan saya, istri saya, Bunda Uung, anak-anak saya, kami sekeluarga besar bisa mendahulukan sholat daripada apapun abang kakak. Mohon maaf lahir dan batin, mohon maaf pagi ini kayak gini materinya. Abang kakak mungkin tidak expect materinya kayak gini, tapi saya sama sekali tidak ada niat benci atau marah sama abang kakak. Yuk kita sama-sama perbaiki diri, yuk kita sama-sama taubat, yuk kita sama-sama meningkatkan dan mengupgrade kualitas sholat kita. Ayo kita meningkatkan kualitas skala prioritas kita. Mana yang urgent, mana yang penting dalam keluarga dan rumah tangga kita. Al-Fatihah. Amin, amin Allahumma amin. Terima kasih banyak abang kakak. Semoga kita dimudahkan untuk bisa STW, sholat tepat waktu supaya membuang kemunafikan dalam diri kita. Semoga kita bisa negakkan zakat tepat waktu untuk membuang kemusyrikan dalam diri kita. Terima kasih banyak abang kakak. Tolong nanti ini gambarnya jangan sampai salah resume, ya. Sholat dan zakat itu satu kesatuan, dia tidak bisa dipisah. Sholat itu membuang kemunafikan, keji dan mungkar. Zakat itu membuang kemusyrikan, kepelitan, ya kan, rasa memiliki dan semua keburukan-keburukan lainnya. Jazakumullahu ahsanal jaza, barakallahu fikum, berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.